kita juga ingin bahwa pada suatu saat nanti orang-orang yang sakit ini tidak atau terlindungi dari yang namanya kebangkrutan finansial akibat biaya pelayanan kesehatan. Lalu urgensi yang terakhir juga kita ingin memberikan kualitas layanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan medisnya. Halo Sobat Tribun Tangerang, kembali lagi bersama dengan saya Johanita dalam wawancara khusus bersama BPJS Kesehatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Kali ini kita akan membahas seputar topik yang sangat menarik tentang KIS digital dan transformasi mutu layanan kesehatan yang modern. Nah, bersama saya sudah hadir Ibu Irmayanti Lande Batara, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Ibu apa kabar? Tuhan sehat Mbak, semoga Mbak Jo juga sehat ya. Kita ketemu lagi ya. Puji Tuhan, alhamdulillah Ibu kita ketemu lagi. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir kembali ke studio kami. Terima kasih ya Ibu ya. Baik Ibu, kita akan berbagi informasi lagi ya Bu ya. Nah gini Bu Irma bisa nggak sih dijelaskan terlebih dulu apa sih Bu yang dimaksud dengan KIS digital dan bagaimana konsep ini dikembangkan oleh BPJS Kesehatan? Silakan Ibu. Baik, makasih Mbak Jo. Jadi kalau kita bicara tentang KIS, singkatan Kartu Indonesia Sehat nih, seperti ini Mbak ya. Inilah Kartu Indonesia Sehat ya. Nih Kartu Indonesia Sehat. Nah, KIS itu di anggapan masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa KIS itu Kartu Indonesia Sehat yang seperti ini tuh hanya untuk masyarakat tertentu saja. Jadi masih ada masyarakat yang menganggap itu untuk kartu bukan kartu saya bukan yang seperti itu gitu. Karena kalau yang seperti ini katanya untuk orang yang tidak mampu. Padahal namanya sebutannya itu adalah Kartu Indonesia Sehat itu untuk segala segmen. Semua masyarakat Indonesia berarti bisa punya ini ya Bu ya. Segmen dia pekerja penerima upah ataupun dia PBI ataupun dia yang ditanggung oleh pemerintah daerah itu sama. Kartunya sebutannya Kartu Indonesia Sehat. KIS tadi gitu ya Bu ya. Sebagai bentuk identitas kepesertaan dalam program JKN ya, adalah Kartu Indonesia Sehat. Nah, seiring dengan kita lihat sekarang layanan itu semakin menggunakan digital, kami di BPJS Kesehatan pun ingin memudahkan peserta untuk mendapatkan layanan, sehingga kami membuat namanya Kartu Indonesia Sehat Digital melalui yang namanya aplikasi mobile JKN. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini ada di dalam aplikasi mobile JKN yang dimiliki oleh peserta ya dalam HP-nya. Jadi dia akan mendownload dulu aplikasi mobile JKN. Nanti di sini bisa tercapture, terlihat ada Kartu Indonesia Sehat digitalnya. Ya, konsep ini memang kami kembangkan untuk mempermudah peserta mengakses layanan agar lebih mudah, lebih cepat dan ya mengikuti perkembangan zaman ya. Ya, sekarang udah dengan demikian peserta ini diharapkan pada saat dia mendapatkan layanan JKN itu mudah cepat. Gitu ya. Karena kadang-kadang kan peserta waduh, saya nggak bawa kartu KIS, nggak bawa kartu. Nah, padahal sebenarnya gimana? Ketinggalan atau hilang atau apa, dapat nyari-nyari lagi kan? Nah, padahal sebenarnya di aplikasi mobile JKN itu ada. Sudah ada ya Bu, otomatis ada otomatis gitu ada. Ya, Bu, ya. Sekarang dengan kita terintegrasi BPJS bersinergi berkolaborasi dengan Dukcapil, ya terintegrasi dengan data-data Dukcapil, sekarang kita bisa menggunakan namanya KTP, KTP elektronik. Nah, itu bisa menjadi juga identitas untuk peserta JKN mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan. Oh, selain KIS tadi juga bisa ada KTP elektronik, ya, KTP elektronik. Ya. IKTP Bu ya. Ya, IKTP gitu ya. Karena kita sudah terintegrasi memang dengan data-data Dukcapil. Nah, makanya kenapa kadang-kadang kalau peserta datang ke BPJS, kalau kita lihat datanya belum ada KTP elektroniknya, kadang kita menganjurkan peserta untuk ke Dukcapil untuk perbaikan data dulu KTP elektronik. Kadang-kadang kan ada peserta yang
kartu alamatnya nggak sama mungkin ya, Bu, KTP-nya ya? kakaknya udah yang udah lama, nggak belum diperbarui elektronik, lagi gitu ya, Bu. belum diperbaharui. Ya, itu supaya peserta lebih mudah mendapatkan layanannya. Oke, Gitu. baik Ya. Ibu. Jadi semua ini sebenarnya kita satu aplikasi tuh bisa dapat semuanya Ya, Ibu, ya. benar. Gitu ya Bu ya. Baik, ya. lebih mudah, Ya. lebih aman, lebih digital Ya, gitu ya benar, Bu. lebih digital. Oke. Baik Ibu, menarik sekali Bu. Lalu kemudian gini Bu, sejauh ini bagaimana respon dari para peserta JKN terhadap implementasi KIS digital di wilayah kerja BPJS Kesehatan di Tiga Raksa ini Bu? Oke, kalau selama ini di kantor cabang Tiga Raksa, tuh khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang, Ya. itu mempunyai respon yang sangat responsif dan antusias ya. Mereka menggunakan KIS digital ini dengan baik karena ada di dalam aplikasi mobile JKN ya. Jadi dengan dalam aplikasi mobile JKN itu semua layanan bisa terlayani dengan baik dia di FKTP maupun di FKRTL. Jadi dalam aplikasi mobile JKN ini pun peserta bisa mendapatkan layanan lebih mudah. Jadi pada saat dia datang berobat ke FKTP, karena dia bisa mendaftarkan melalui antrean online melalui mobile JKN. Baik. Jadi pemanfaatan dari mobile JKN ini itu bukan hanya untuk KIS saja sebenarnya, untuk bisa hanya misalnya kita bisa melihat bahwa kita terdaftar KIS-nya ini pada saat kita datang berobat, kita tunjukkan kita ini tidak, tapi di sini juga mobile JKN ini banyak ya, bisa dia mendaftar untuk mendaftar di FKTP, di FKRTL secara online, bisa juga di sini. Banyak manfaatnya gitu ya. Dan itu kita melihat bahwa ini mengajak peserta untuk bisa mendapatkan layanan lebih cepat lagi di fasilitas kesehatan tingkat lanjut maupun di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, kami dari BPJS terus melakukan sosialisasi kepada peserta-peserta untuk menggunakan aplikasi atau mengunduh aplikasi mobile JKN. Dan kami mendampingi kegiatan-kegiatan sosialisasi ini bukan hanya di kantor saja, di kantor BPJS, tapi pada setiap event-event yang dimana BPJS diundang gitu. Misalnya pada saat kegiatan-kegiatan ASN, kami menyampaikan terkait mobile JKN ini atau aplikasi ini. Pada saat kita bertemu badan usaha, kami juga meminta agar pekerja-pekerja yang ada di badan usaha juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi mobile JKN ya, karena di situ ada kartu KIS digitalnya ya, untuk peserta mudah mendapatkan layanannya ya. Nah, harapan kami ya dengan peserta atau masyarakat Kabupaten Tangerang mengetahui terkait dengan transformasi digital ini, mutu layanan ini, terutama terkait dengan kartu KIS ini, KIS digital ya, peserta semakin terdorong untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat, dan ini bisa memberi kepuasan kepada peserta, terutama masyarakat Kabupaten Tangerang dalam mendapatkan layanan baik di FKTP maupun di FKRTL. Baik. Gitu. Jadi masyarakat itu memanfaatkan mobile JKN tadi tentunya lebih karena ini juga Ibu ya, nggak perlu antri ke FKTP gitu ya Bu ya, bisa lewat mobile JKN, tinggal langsung datang bisa dilayani gitu ya Bu ya. Terus kalau di sini kan dia udah tahu ya, udah punya mobile JKN, dia udah bisa punya KIS, dia tinggal menunjukkan juga nanti pada saat datang ke rumah sakit, nggak perlu bawa kartunya gitu ya Bu. Atau kadang kartunya taruh di tempat yang di mana hilang gitu kan ya gitu. Oke. Baik Ibu sudah bicara banyak tentang transformasi digital. Nah, tentunya transformasi digital ini kan juga diiringi oleh peningkatan mutu layanan ya Bu ya. Kemudian apa saja sih Bu bentuk dari transformasi mutu layanan dilakukan oleh BPJS Kesehatan agar memudahkan para peserta dalam mengakses layanan kesehatan? Oke. Jadi kami dari BPJS Kesehatan itu banyak sekali melakukan terobosan-terobosan agar peserta JKN ini dapat mendapatkan bisa merasakan layanan yang mudah, cepat ya. Nah, kami dari BPJS Kesehatan
menganggap bahwa kenapa sih kita perlu melakukan transformasi mutu layanan? Iya, Bu. Ini apa urgensinya ya? Kami ingin peserta itu merasakan layanan yang mudah, cepat, dan setara. Kenapa? Karena menurut kami, dari layanan yang kami lakukan ini, kami bisa melihat bahwa disitulah terlihat bahwa negara benar-benar hadir dalam program JKN ini. Ngejagain masyarakat ya, gitu ya, Bu. Ngejagain masyarakatnya. Baik. Nah, selain itu juga di dalam program JKN ini ada konsep gotong royong di dalamnya, ya, di mana masyarakat yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua. Jadi konsep gotong royongnya yang menjadi juga memang prinsip dari program JKN ini bisa dinikmati oleh banyak orang, gitu ya. Lalu yang ketiga juga kita ingin bahwa akses pelayanan yang kita kerjasamakan dengan fasilitas kesehatan itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Jadi tidak hanya di satu, misalnya di masyarakat di Pulau Jawa aja, tapi itu juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di wilayah-wilayah lainnya. Lalu kita juga ingin bahwa pada suatu saat nanti orang-orang yang sakit ini tidak atau terlindungi dari yang namanya kebangkrutan finansial akibat Bu, biaya pelayanan kesehatan. Ya. Lalu urgensi yang terakhir juga kita ingin memberikan kualitas layanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan medisnya. Oleh karena itu kami melakukan yang namanya transformasi mutu layanan itu mudah, cepat, dan setara. Maksudnya kita memberikan layanannya yang mudah itu adalah layanannya itu, akses layanannya itu nggak ribet. Mulai dari dia memperoleh informasi ingin menjadi peserta, mulai dia mendaftar, mulai dia membayar iurannya, juga memanfaatkan layanannya itu nggak ribet. Nah, kita mudah gitu ya, mudah. Semuanya, Ibu, ya. Jadi kita menyiapkan kanal-kanal bagi akses kanal layanan yang tanpa tatap muka, ya. Jadi dia bisa melalui misalnya bisa melalui Pandawa, ya, melalui mobil JKN, itu tanpa perlu datang ke kantor cabang, ya. Terus juga akses ini, kemudahan-kemudahan ini bisa didapati peserta dimanapun dia berada, gitu kan. Dan kita memudahkan juga peserta dengan tadi salah satunya menggunakan NIK. Iya, jadi semua masyarakat kan punya NIK ya. Iya. Anak yang masih kecil pun udah punya daftar namun NIK. Kalau orang tuanya sudah mendaftarkannya ke Dukcapil, itu otomatis punya ya, otomatis bisa langsung terdaftar sebagai peserta. Itu yang mudah. Lalu yang cepat. Kita pingin layanan kita tuh tepat waktu dan responsif. Jadi peserta bisa mendapatkan respon dan layanan yang dalam waktu yang sudah sesuai dengan ketentuannya SLA-nya, waktunya singkat, up gitu. To date gitu ya, Bu, ya. Baik, Ibu. Ya. Jadi kecepatan layanan itu misalnya di kantor cabang, kita sekarang di kantor cabang bukan hanya petugas di frontliner saja, tapi kita punya service officer, jadi SO. Jadi yang mendatangi peserta di kantor-kantor cabang, ya. Ada mobile jalan mobile, gitu, ya, berpindah gitu ya, Bu, berpindah. ya. Karena ada kantor cabang yang memang kasihan pesertanya tuh banyak ya, sehingga ngantri di frontlinernya, sehingga kami menyediakan SO yang mobile untuk mendatangi peserta. Baik. Jadi semua bisa terlayani dengan baik tanpa antrian yang panjang juga gitu ya, Bu. Karena kami juga punya peserta itu harus terlayani secara cepat, karena kita punya SLA waktu layanan. Peserta waktu tunggunya nggak boleh lebih dari 30 menit, waktu layanannya ada jelas SLA-nya, jadi semua serba terukur. Gitu. Lalu yang terakhir adalah setara. Setara itu maksudnya layanannya itu sama gitu ya, Bu. Tidak ada diskriminasi untuk semuanya. Gitu. Jadi semua peserta itu mendapat layanan yang sama meskipun dia di Aceh ataupun di Papua pun sama ya, Bu, semuanya. Ya? Jadi adil merata dan gitu merata, ya, Bu, tidak ya? ada diskriminasi. Kelas 1 benefit manfaatnya juga sama. Baik. Gitu. Nice, Ibu. Baik, Ibu. Menarik sekali, Bu, terutama tadi yang setara. Jadi semua manfaatnya, semua peserta baik itu dia perempuan, laki-laki ataupun dia bekerja di mana-mana pun juga ya tetap sama
layanannya gitu ya Bu, manfaat tadi. Pasti ada tantangannya dong ya Bu ya. Yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan di cabang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang nih Bu, dalam penerapan KIS digital di lapangan ini tantangannya apa sih Bu yang pernah Ibu alami mungkin? Nah, kalau jujur aja kalau tantangan ya yang paling banyak itu adalah masih ada peserta masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Oh baik. Nah itu masih menjadi PR kendala kami ya, karena wilayah-wilayah tertentu dengan akses internet yang terbatas ya. Jadi mereka masih menggunakan kartu-kartu yang fisik tadi, atau mungkin kalau bukan KIS digital dia pakai KTP lah ya. Ya jadi harus ada yang dipegang gitu ya Bu. KTP. Tapi dia belum mendownload aplikasi mobile JKN, sehingga kadang-kadang masih ke FKTP-nya ya masih belum antrian online gitu, menggunakan antrian online. Selain itu juga ya ada wilayah-wilayah yang memang masih terbatas akses jaringan fasilitas jaringan internetnya. Nah itu ya, jadi ini kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya, supaya juga ini bisa menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur digitalnya. Supaya masyarakat di daerah tertentu yang memang masih agak susah jaringan internetnya itu juga bisa mendapatkan akses layanan digital yang sehingga bisa lebih mudah, cepat, dan pada saat mendapatkan layanan sih. Ya, kami optimis dengan penerapan KIS digital ini yang semakin luas. Misalnya tidak ada kendala lagi terkait jaringan internet, itu akan memberikan manfaat kepada peserta-peserta JKN yang ada di Kabupaten Tangerang gitu. Oke. Baik Ibu, terima kasih sekali untuk segala informasi yang sudah Ibu berikan. Tadi saya menggarisbawahi bahwa setiap masyarakat terutama di Kabupaten Tangerang ya Bu, itu berhak mendapatkan layanan yang setara tadi ya Bu. Dimanapun dia berada, dia tetap dapat pelayanannya gitu ya Bu ya. Jadi layanan yang mudah, layanan yang cepat dan setara. Itu merupakan tagline kami untuk transformasi mutu layanan. Oke, Ibu. Baik Ibu, ini sebagai penutup ya Bu ya. Adakah pesan Ibu untuk masyarakat supaya semakin aktif untuk memanfaatkan layanan digital dari BPJS Kesehatan demi untuk kemudahan dan juga mutu pelayanan yang sudah lebih baik ini? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Kami tidak henti-hentinya ya untuk selalu mensosialisasikan terkait dengan aplikasi mobile JKN ya, aplikasi mobile JKN, karena aplikasi mobile JKN ini istilahnya satu genggaman dalam satu genggaman aplikasi yang bisa digunakan untuk mulai dari peserta datang ke FKTP sampai misalnya dia mendapatkan layanan, atau dia ke rumah sakit ya, nanti pun dia mendapatkan layanan di rumah sakit. Nah itu bisa semuanya bisa dibantu dari aplikasi mobile JKN ini ya. Jadi misalnya peserta memerlukan pun tempat untuk dia mendapatkan terkait layanan yang kurang nyaman, misalnya dia bisa melakukan pengaduan di aplikasi mobile JKN. Terus dia mau merubah data pesertanya, merubah vaskesnya atau apa, dia juga bisa melakukannya melalui aplikasi mobile JKN. Jadi kami selalu menyampaikan kepada masyarakat terutama yang ada di Kabupaten Tangerang selalu menggunakan aplikasi mobile JKN dalam setiap kegiatannya untuk terkait dengan pelayanan kesehatan ya, supaya pemanfaatan ini bisa lebih memudahkan peserta untuk mendapatkan layanan, juga ini meningkatkan mutu dan efisiensi dari pelayanan yang ada di fasilitas kesehatan, karena ini juga sangat membantu vaskes yang ada di FKTP maupun di FKRTL, karena mereka akan lebih mudah untuk melayani peserta ya dengan adanya sistem digital ini. Gitu. Ibu terima kasih sekali. Terima kasih banyak Ibu Irma untuk segala penjelasan yang sangat informatif bagi kita semuanya. Semoga inovasi dari KIS digital dan transformasi mutu layanan ini semakin memudahkan para peserta ya Bu ya, dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tentunya yang juga cepat, modern dan juga setara tadi gitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak dan sampai jumpa di wawancara selanjutnya dengan BPJS Kesehatan Tiga Raksa berikutnya. Saya Joanita Ari, pamit undur diri.
Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.